Terus misalkan nanti nih setelah Mama Gufron, jadi kita laporkan dan jadi juga dia di penjara. Apa antum nggak kasihan dia udah tua? Saya coba investigasi orang ini. Dan ternyata orang ini ada masalah dugaan penipuan investasi bodong. Oh ya? Iya. Dengan ratusan miliar jumlahnya. Ratusan miliar? Iya. Saya dulu pengagum Habib. Saya tadi bilang, alumni 212. Iya, Bahkan, saya itu pernah jadi pengacara para habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, beberapa pekan ini kita melihat seorang advokat yang berani speak up, berani memberikan tanggapan terhadap orang-orang yang selama ini istiqomah Heri Prasantam, seperti Mama Gufron, Abah Aus, dan kawan-kawannya. Namun yang paling menghebohkan media sosial naik beberapa hari ini ya, ada wacana untuk melaporkan beberapa nama yang di sini di urutan pertama yaitu Mama Gufron. Mama Gufron. Ya, sekarang saya ditemani oleh advokat Muhammad yang dimana beliau akan memberikan penjelasan apa keresahan beliau sampai-sampai beliau mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memproses hukum Mama Gufron yang selama ini menista agama Islam. Assalamualaikum, bagaimana kabar antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini bagaimana? Kita langsung ke pembahasannya. Bagaimana antum bisa punya keresahan yang begitu kuat untuk melaporkan Mama Gufron? Ya, saya itu sebelum jadi lawyer, ya, saya itu alumni 212. Saya pernah ngaji di PKS, di HT, bahkan hidup saya sejak kecil sampai beranjak dewasa itu di kalangan NU. Ya. Rata-rata, saya pun juga. Namun beranjak dewasa kita kan belajar ke sana kemari ya. Yang pada akhirnya kita menemukan sebuah metode yang mana ini sesuai dengan nurani kita, ya. Yang mana kita berpegangan apapun yang bicara terkait agama, landasannya ialah Al-Quran, Al-Hadis, ya. Itu yang pertama. Yang kedua gini, sudah sejak lama ya, saya ini kok melihat banyak orang-orang ngawur di negeri kita ini makin banyak dan seakan-akan didiamkan. Ya. Beberapa waktu ini saya bertanya-tanya sebagai seorang pengacara Muslim, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa perbuat? Paling tidak saya bisa berkontribusi untuk agama ini dengan apa yang menjadi porsi saya. Yang pada akhirnya kami memutuskan untuk berikhtiar dengan cara kami untuk bisa menyelesaikan atau memberi sanksi kepada mereka yang sudah banyak menista agama, menyesatkan umat. Ya, itu yang paling parah. Ya. Kalau hanya menista agama, itu tidak separah itu sebenarnya. Sepakat. Misalkan saya sendirian nih, menista, mencaci maki Al-Quran, menghina Nabi, sendirian. Tapi kalau menghina agama dan diselipi dengan ajakan, ya, banyak orang yang dibodohi. Kalau menista itu hanya untuk diri pribadi. Iya, betul. Kalau menyesatkan, korbannya banyak. Oh iya. Dan itu yang jadi masalah. Iya. Dan di situ antum resah. Iya. Dulu saya pernah punya nasihat dari senior saya, sesama pengacara Muslim. Beliau, qadarullah, sudah meninggal waktu COVID kemarin. Beliau memberikan nasihat ke saya, Pak Muhammad, jadikan kartu advokat antum untuk bisa masuk menjadi tiket masuk surga. Amin. Nah, di sana kita mulai buat menjadi sebagai pelecut semangat, ya. Jadi profesi hukum ini bukan hanya sekedar saya cari duit untuk nyari nafkah buat keluarga dan tim, betul, tapi memang bagaimana caranya supaya kita bisa berkontribusi untuk umat ini. Setuju. Nah, kita bergerak kemarin, alhamdulillah, pintu masuk Mama Gufron dan teman-teman. Pintu masuk? Iya. Berarti agenda ke depan masih ada beberapa nama? Kita sudah list beberapa nama mereka yang sudah banyak menyesatkan umat, mulai dari ya sejenis ataupun spesies manusia Mama Gufron, mereka yang oknum-oknum Habib yang suka ngibul. Habib juga masuk list? Iya. Mereka yang suka bicara hurufat, mereka yang suka membawa barang-barang yang katanya peninggalan Nabi terus
sembah-sembah lalu Ya. jamaahnya suruh bayar duit, Nangis, bawa uang. bawa uang. Uish. Dan mereka semua, saya dan tim hukum muslim berazam untuk kita bisa memberikan sanksi ke mereka. Sanksi hukum. Sanksi hukum positif. Ya. Ya. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Iya, iya. Iya. Kasihan umat. Kasihan. Kita sebagai orang waras mungkin lihat seperti Mama Gufron dan sejenisnya, Kita tak akan kita terpengaruh nggak akan terpengaruh. dan kita tidak akan sesat dengan itu. Iya. Tapi di luar sana ternyata makin banyak saudara-saudara kita yang punya penyakit gulunya Iya. terlalu besar. Dan sudah terdoktrin dari ajaran Habib lama kan. Ya. Doktrin ajaran Wali Majedub nih. Koreksi kalau saya salah ya. Kita melihatnya mayoritas kebanyakan di ajaran Habib. Dan rata-rata Majedub yang ada di Indonesia rata-rata Habib. Ya. Dan sekarang Gufron bukan Habib ikutan. Apa dia masuk kategori Majedub atau gimana? Kalau dia gila apakah bisa kena pidana? Itu gimana? Saya dulu pengagum Habib. Saya Sama, tadi bilang alumni 212. Iya, sama. Bahkan saya itu pernah jadi pengacara para habaib sebagian itu. Tahun berapa itu? Awal-awal saya jadi pengacara 2018 sampai 2020. Oh berarti Ba'da 212. Ya, karena saat itu saya punya pemikiran Habib ini orang mulia. Dari mulai dia berpakaiannya, Setuju? dia wajahnya begitu enak Iya. dipandang. Iya. Ya, Masya Allah gitu. Iya. Tapi setelah kita coba untuk menaruh keguluhan kita dan kita seobjektif mungkin Mencari kebenaran. mencari kebenaran dan menilai yang namanya manusia biasa, Hmm. oh ternyata ini kok gini, oh kok gitu. Iya. Yang pada akhirnya sekarang posisi saya bisa menyampaikan bahwasannya masih ada oknum Habib yang baik. Setuju. Tapi sangat banyak yang tidak. oknum yang ngawur Habib ini. Iya, iya. Ya, kita tahu lah banyak video-video yang viral Habib ngomong ini, ngomong itu yang secara logika nggak masuk, apalagi secara iman. Iya. Dan mereka cenderung masih baik-baik saja. Iya. Nah, ini jatuhnya bagi saya, kalau siapapun yang sudah menyesatkan umat, berbau syirik, Syirik jelas. khurafat, ini nggak bisa dibiarkan. Karena pintu syirik itu dari khurafat. Itu. Saya punya teman, dia ini kenal dengan salah satu Gus. Gus ini dia mondoknya di pondokan Habib. Sekolah di sekolahan Habib. Sampai dia kuliah di tempatnya Habib. Setelah dia pulang ke Indonesia, mempelajari kitab-kitab Habib. Ternyata yang ada di video tidak seberapa. Di kitab-kitab Habib jauh lebih parah dari itu. Bahkan ada yang sampai mengaku Allah, mengaku Tuhan, mengaku bisa ini bisa itu, bahkan setara Allah. Nah, dan di sini teman-teman, kalau berbicara masalah kesyirikan, apa yang dibawakan oleh Akh Muhammad untuk memberantas orang-orang sesat menyesatkan melalui hukum, karena memang porsi beliau di situ. Kalau porsi saya kan ngoceh nih di media. Untuk apa? Untuk mereka agar mikir. Siapa mereka? Ya mereka semua, termasuk mukibinnya, habibnya. Kalau orang-orang yang seperti kita waras-waras ini kan udah ketawa saja. Nah, ini masuk kepada kan tadi Mama Gufron. Nah, Habib. Nah, itu Habib bagaimana? Yang paling parahnya dah, yang antum list. Banyak dongeng-dongeng hurufat yang mereka pada akhirnya menyampaikan secara terbuka ke umat, dan itu punya unsur bohong, dusta. Contoh misalkan bisa mengeluarkan rantai dari langit. Rantai emas lagi. Ya, berapa gram itu tuh? Iya, kalau ditimbang kan bisa ini. Terus dusta-dusta mereka yang katakan bisa menghidupkan orang mati, termasuk dari sholat maghrib sampai isya bisa puluhan zikir dan puluhan kali hatam Al-Quran dan lain-lain. Pokoknya cerita-cerita yang memang secara logika sehat kita ini nggak masuk, tapi parahnya banyak yang terdoktrin. Pengikut yang terdoktrin. Nah ini nih, ini yang kita kadang bertanya-tanya, ini mereka ini punya otak gak? Punya iman tidak? Punya hati tidak? Gitu loh. Pernah mengkomparasi dengan Nabi tidak gitu? Iya. Habib ini manusia biasa loh. Iya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein, yang benar-benar hidup sezaman dengan Nabi kan?
Tidak 100% apa yang mereka sampaikan itu ialah kebenaran. Ya, ya. Banyak dustanya pada hari ini. Ya. Gitu loh. Dan saya tuh udah greget, Mas, gitu loh. Iya. Udah greget karena ya mau sampai kapan mereka seperti ini? Kasihan saudara-saudara kita. Karena mereka mau ngelak dari situ ada di kitab-kitab mereka. Iya. Ada di kitab mereka. Pertanyaannya, itu kitab dari mana? Kitabnya sahih atau tidak? Sebelum terjadi dialog ilmiah kemarin, Oke. saya sama dua ustadz teman saya itu, sahabat saya, kita rembukan. Ingin menyampaikan depan mereka masalah kitab yang akan kita bahas. Di kitab itu, waduh, puluhan bahkan ratusan hurufan. Kita tandai bagian yang parah-parah ingin kita bawakan depan mereka. Kalau kitab ini benar, kita mau bilang depan mereka, patut diajarkan atau tidak? Kalau mereka bilang itu tidak patut diajarkan, maka kita bakar di tempat. Cuman momen itu tidak kita dapatkan karena waktu yang sempit dan momen yang kurang tepat. Kalau kita menguliti dari segi kitab, luar biasa banyak gitu. Jadi video-video yang beredar itu memang kutipan dari kitab mereka. Jadi ajaran itu memang dari mereka. Iya. Dan tidak ada MUI kemana gitu. Apakah MUI percaya dengan itu? Nah, sebagai wasit lah, wasit MUI. Jadi kitab-kitab versi mereka, Iya. itu tentunya ialah karangan daripada guru-gurunya yang satu frekuensi. Yang mereka anggap suci, Betul. wali. Nah, pertanyaannya, kitab-kitab ataupun imam-imam yang mereka menjadikan rujukan yang 100% itu pasti benar, Kata yang mereka. katanya orang soleh, emang mereka pernah menemui langsung yang bersangkutan saat semasa hidupnya? Apakah mereka pernah monitor 1 kali 24 jam orang yang dikatakan soleh oleh versi mereka? Kenapa saya bilang itu? Faktanya, saya banyak menemui kasus yang katanya keturunan Nabi. Yang dengan kesombongannya dia bilang, saya cucu Nabi, saya Habib. Tapi pada akhirnya banyak perkara yang pernah saya selesaikan yang berkaitan dengan oknum-oknum Habib. Mulai dari tindak pidana, penipuan, Itu Habib. pencabulan. Iya. Dan itu fakta yang kami temui. Bahkan yang terakhir kami di Bekasi pernah menemukan ada seorang perempuan yang dijadikan sebagai istri kedua Sama oleh oknum Habib. Tapi si istri kedua itu ditelantarkan. Tidak diurus. Tidak diurus, Tidak dinafkahi. nafkahi hanya seberapa saja, tapi ketika dia datang, dia hanya pengennya seks doang, Iya. setelah itu ditinggalkan, pulang pergi seperti itu, yang pada akhirnya terakhir, kondisi klien saya itu diceraikan via WhatsApp. Ini akhlak cucu Nabi, oknum. Dan masih banyak penipuan, kita pernah sampai 3 kasus yang berkaitan dengan Habib yang namanya cucu Nabi itu. Iya. Oh, Masya Allah. Maksudnya kenapa saya sampaikan histori pengalaman kami secara hukum? Mereka juga manusia biasa. Ya, setuju. Jangan didewakan, jangan diagung-agungkan terlalu. Dan tidak boleh 100% apa yang mereka sampaikan itu kita iakan. Karena pada akhirnya, kalau kita mau jadi orang waras, mau jadi objektif, kita menilai manusia, sesuaikan dengan aturan. Apa yang dia sampaikan benar nggak nih? Sesuai aturan. Aturan kita apa sebagai seorang muslim? Quran hadis. Bukan versi kitab-kitab satu pihak saja. Iya. Kan bukannya ada hadis atau Al-Quran tuh. Ketika tidak ada kesepakatan, maka kembalilah Betul. ke Al-Quran dan hadis. Nah, di situ resahnya antum ya. Oh iya. Iya. Dan kita sudah list cukup banyak nama dan kita akan Cukup banyak proses nama. satu-satu. Ya. Walaupun memang Tidak semua dari Habib. nggak semua dari Habib, tapi kebanyakan Habib. Kebanyakan Habib. Ini PR kami yang mungkin bisa memakan waktu yang cukup panjang. Iya, Karena proses hukum ini kan nggak mudah ya. Iya. Kita butuh waktu sambil kami menyelesaikan kasus klien yang lain. Kami menyisihkan waktu untuk, kami sebutnya, ini ialah kasus ladang jihad kami, Mas. Jadi kami berjihad lewat ini. Kenapa disebut jihad? Ya, kita memerangi kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Yang banyak orangnya. Nah, Banyak itu orangnya dia. kan. Bukan 1-2 orang dia. Tapi Ribuan. pada akhirnya, ya apapun konsekuensinya, insya Allah kita sudah siap.
Ya. Ya. Kemarin ketika antum menaikkan tuh wacana laporan kepada Mabes Polri, Gufron, Ya. sudah mulai ada teroran. Oh iya. Hai, cepat sekali. Bahkan sampai dengan ada pembunuhan, Ancaman ancamannya itu buktinya sudah kami ini kan. screenshot. Iya. Tapi kebanyakan yang lucunya ini, mereka yang ngancam-ngancam ini tidak pakai akun asli. Ya. Emang rese. Ya, ya. Coba kalau gentle, laki, kritis, pakai logika sama-sama kita, yuk, ente punya dalil apa, kita punya dalil apa, argumentasi secara sehat. Betul. Mereka ngancam pakai akun fake. Oh, di akun saya tuh ribuan. Pastilah. Ribuan. Dan kayaknya saya menuju ke arah sana tuh. Karena memang orang-orang sesat ini, kita sebutnya orang sesat lah. Siapa yang nggak nganggap Gufron sesat? Ya. Atau cerita khurafat tidak sesat? Orang-orang sesat ini, mereka itu bukan mengedepankan dengan akhlak. Meskipun mereka punya slogan ya, Iya. adab dulu sebelum ilmu. Tapi dia dua-duanya nggak punya. Ilmu nggak ada, akhlak nggak ada. Ancaman pembunuhan, teroran, bahkan nyebut alat kelamin istri. Pokoknya ngeri ucapan mereka itu. Mana akhlaknya gitu? Iya. Mengaku pembela cucu Nabi, mengaku pembela wali, tapi bahasanya kotor, serampangan, rusak. Iya. Dan itu akan antum hadapi tuh ke depan tuh. Oh iya. Apalagi ada Lis Habib tuh, parah itu. Parah. Insya Allah kita sudah sangat-sangat siap. Walaupun pada akhirnya, saya sampaikan di video saya. Ketika konsekuensinya yang paling fatal apa sih konsekuensi ketika kita berjuang di ranah ini? Pembunuhan. Pembunuhan. Ya. Iya. Ya, kita mau bergerak seperti ini ataupun tidak, kita pasti mati. Pasti mati. Ya. Tinggal pertanyaannya kita mau posisi di mana dan seperti apa. Cara matinya betul. Betul. Di Suriah sana, Merinding saya. ya, saudara-saudara kita yang berjihad di Suriah sana sejak 2011 sampai kemarin, Ya. merdeka dari Bashar Assad Bashar laknatullah, Assad laknatullah. itu dari penjuru dunia mereka berjihad datang ke sana dengan meninggalkan keluarganya, dengan membawa senjata, dan mereka mati di tanah Syam sana. Insya Allah. Cara jihad mereka seperti itu. Dengan darah. Kita masih enak di Indonesia bisa hidup seperti biasa, tapi jihadnya versi ini, walaupun memang konsekuensinya pada akhirnya harus mati misalkan nanti. Iya, Bagi saya, nggak masalah. Mudah-mudahan ketika saya mati dalam kondisi memperjuangkan hal ini, Allah tempatkan sebagai salah satu para syuhada. Amin, amin. Karena ya ini yang bisa kita lakukan gitu loh. Yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Iya, mau apa sih kita? Yang dilawan kan kesyirikan. Iya, dan ini PR besar memang. Makanya kenapa tidak semua orang berani. Ya, setuju. Mau itu pengacara, konten kreator, atau bahkan sekelas Ustadz Ulama, MUI sendiri. Kemana dia? Diem. Ulama katanya kan. Mentok-mentok MUI cuma beri statement. Nah itu. Bukan memproses. Ya. Makanya, kenapa sih mereka nggak gerak gitu loh? Iya. Padahal mereka secara institusi resmi. Mereka dapat uang dari negara, punya wewenang. Banyak ulama yang katanya soleh di sana. Kenapa nggak bisa dari dulu ini praktek-praktek kesyirikan nggak bisa ditumpas? Paling tidak ada instruksi deh. Koordinasi sama kepolisian, koordinasi sama pihak legislatif supaya bikin undang-undang, komunikasi sama eksekutif, istana, presiden. Ini bahaya masalahnya. Setuju. Kenapa bencana kita di mana-mana? Bisa jadi karena pengaruh kesyirikan yang masih banyak. Ya. Contoh kemarin saya lihat pemerintah tuh bodohnya. Ada divisi kebudayaan atau apa gitu ya, kementerian atau apa di daerah Jawa Barat. Dia pihak pemerintah mau memindahkan batu yang dikeramatkan, batu keramat, ya, dari kali ke tempat lain yang pada akhirnya dalam prosesnya ada sesajen, ada doa-doa dukun dan lain-lain. Padahal pemerintah ada mengatasnamakan, videonya masih ada tuh. Itu mengatasnamakan karena ini cagar budaya, kebudayaan, cagar alam, tapi mengandung kesyirikan. Nah, ini kan tolol, bodoh. Ya. Saya nyebutnya Sontoloyo. Saya enggak. Sontoloyo terlalu lucu versi. Iya. Emang kurang ajar mereka. Kurang ajar. Nah, ini pemerintah juga ikut bego, ikut dungu. Iya. Harusnya, nah ini kenapa
pada akhirnya pemimpin kita, baik itu tingkat atas sampai bawah, ini juga harus memang banyak belajar agama. Iya. Jangan sampai pada akhirnya ya jadi repot nanti ke semuanya gitu. Ya kan kalau belajar agamanya ke Habib gimana? Kayak iya kalau Habibnya bener. Kalau Habibnya dongeng kuropar terus. Nah, makanya tadi karena mereka itu masuk ke ranah politik juga dan Berat. agak susah emang. Makanya memang kembali lagi akhir zaman ya. Iya. Ini sudah sunnatullah, pada akhirnya pemimpin-pemimpin bodoh Akan bermunculan, akan dipercaya, Yang jujur ditinggalkan, dibenci, difitnah. fitnah, yang pada akhirnya jadi minoritas. Iya, jelas. Ya. Nah, terus misalkan nanti nih setelah Mama Gufron, jadi kita laporkan dan jadi juga dia di penjara. Apa antum nggak kasihan dia udah tua? Kemarin sebetulnya pernah berpikir seperti itu ya. Iya. Mama Gufron ini udah tua, udah bau tanah. Iya. Ya harusnya ingat mati gitu loh. Tapi kok Makin makin sehat. kesini makin kurang ajar. Makin sehat. Nah, kayaknya nggak bisa dibiarin. Aduh ya Allah. Dan sebetulnya saya secara pribadi tidak ada Konflik. masalah pribadi. Masalah ya. Ini masalah tentang keumatan. Iya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti ketika Mama Gufron Ya. atau si Umar, Kenapa Umar? postingan-postingan di Facebooknya itu penuh dengan perpecahan, ya, penodaan agama, Penistaan. fitnah, Fitnah. banyak banget ya. Ush. Makanya kayaknya sebelum Mama Gufron, ini si Umar Sungai Gangga dulu nih yang akan kita proses hukum. Loh kenapa ke Sungai Gangga dulu? Karena secara pasal dia lebih kuat. Ini kelakuan dia tuh hampir tiap hari posting dengan penuh fitnah, ujaran kebencian, Iya. hoax dan lain-lain. Oh itu ya. Kalau Mama Gufron kan dia ngomong bahasa semut, ngomong dia bisa bangunin orang yang sudah mati dan lain. Bagi sebagian kita, Lawakan. ini lawakan, komedi. Bener. Tapi masalahnya Mama Gufron juga banyak korban yang didoktrin. Orang-orang yang bodoh kuadrat di sana, yang dia penyakit gulunya sudah membabi buta. Nah ini terbawa juga. Nah ini yang harus kita selamatkan teman-teman di sini gitu loh. Ya. Tapi kalau si Umar ini, dia gimana tuh? Umar ini, Parah-parahnya dia apa dia? Di hoax tadi, hoax fitnah. oh ya, dia selalu bicara masalah Wahabi dengan penuh fitnahnya. Oh. Ya, padahal di satu sisi, ini saya buka sedikit ya, Iya. karena banyak di luar sana yang sok tahu terkait masalah hukum si Umar ini. Kemarin, Ya. saya coba investigasi orang ini. Dan ternyata orang ini ada masalah dugaan penipuan investasi bodong. Oh ya, Iya, dengan ratusan miliar jumlahnya. ratusan miliar. Ya. Dari kasus itu, penetapan hakim, itu hakim sampai dengan tingkat kasasi, si pelaku utama, si ownernya, itu sudah divonis 12 tahun kalau nggak salah. Dan sekarang statusnya DPO. Kabur. Si Umar, ini ialah sebagai penasehat mereka. Ya, sebagai penasehat mereka yang saat itu dari sekian ratus miliar, ada kurang lebih 11 miliar, 11 miliar. dia minta duit ke jamaahnya untuk investasi ke sini dengan iming-iming ini itu Oh. ya. Oh, jadi doktrin jemaahnya untuk investasi ke Oh, Umar. iya. Umar di 11 miliar itu jembatan ya. jembatan, dan dia mendapatkan profit dari sana. Oh. Sekian persen dia dapat secara pribadi untuk yang namanya pesantrennya katanya kan, dan ada pengakuan dari korban juga, kita ada buktinya Korban. ya, yang sampai saat ini masih banyak yang belum dikembalikan oleh si Umar. Nah, dia kan melakukan playing victim. Oh ini kan saya juga korban, bla bla bla. Padahal dia pembenaran. dapat untung mungkin. Dia dapat untung, dia dapat mobil ini itu. Iya, buat pesantren. Aduh, ya Allah, ya Allah. Dan dia kemarin sempat diproses secara perdata dari sekian banyak itu. Namun gugatannya dicabut, ya. Saya nggak paham ya, dicabut itu karena apa. Nah. Tapi yang pasti ini belum selesai. Tersangka si pelaku utamanya itu DPO. Nah, Umar, perdata ini dicabut karena ada kesepakatan, tapi belum selesai sampai saat ini. Bahkan infonya
5 miliar lagi belum dikembalikan uangnya. Oke. Ya. Jadi 11 miliar tadi berusaha dibalikan. Berusaha dibalikan. Ah. Tapi ini tidak ada keterangan resmi bahwasanya dia sudah mengembalikan secara full. Nggak ada. Bahkan banyak yang memang menyampaikan masih belum semua. Nah, di satu sisi orang yang kayak gitu, fitnah Wahabi ini, Wahabi itu, bahkan saya sampaikan, ada postingan dia terkait antum, Mas Eri, yang pakai busana perempuan merah, Innalillahi. busana mini, itu diedit lalu dilemparkan ke publik. Itu Padahal benar tuh. secara nggak sadar itu Bener pidana. Bener dia posting begitu. Ada, kita ada buktinya. Kita sudah screenshot semua. Nah terakhir itu postingan dia itu dia hapus tuh sebagian. Ya Allah. Tapi kita sudah dapat kan, kita sudah SS kan. Udah screenshot. Ya, jadi insya Allah pekan depan kita akan proses ke Mabes, Si Umar ini. termasuk si Umar. Ya, karena ya dia cukup meresahkan sebetulnya. Iya, fitnah dan hoaxnya. Ya, Apalagi sampai foto, ya Allah. Ya sebenarnya mau diedit seperti apapun foto saya, lah, bagaimanapun mereka mau bikin fitnah, ya itu jadi amal jariah. ya. Selama dia posting, banyak orang yang begini ke saya kan, itu kan mereka transfer pahala ke saya. Masalahnya ada korban, bukan hanya sekedar korban investasi bodong tadi, tapi korban generasi muda kita yang memuja-muja dia. Dia kan di Aceh terkenal sebagai ustadz, ulama, guru besar, lulusan S2. Tapi kelakuan kayak gitu. Iya. Sampai dia ada videonya dia turun dari Alphard, tangannya dicium bolak-balik, kayak bak. Kakinya dicium nggak? Enggak, kayaknya bau Sungai Gangga, jadi kayaknya nggak akan. India ya. Jadi ya masih banyak juga santrinya yang termakan oleh Doktrin gulu ya. doktrin. Ya Allah, ya Allah. Saya jadi ingat Umar ya, Umar siapa tuh? Umar Gangga. Iya, kita sebut Umar Gangga lah. Kenapa Umar Gangga? Umar Sungai Gangga. Kenapa? Karena mulutnya kotor, kayak Sungai Gangga. Saya kira memang dia yang menamakan dirinya begitu. Kok mulutnya kotor dia? Oh, ya Allah, Mulutnya ya kotor. Allah. Sekotor mana sama Bahar Smith? 11-12 Ya, mereka satu inilah. frekuensi ya. Satu frekuensi. Ya sebetulnya yang namanya Bahar Smith, Mama Gufron, Umar Gangga atau siapapun itu kan nggak pernah ada urusan masalah pribadi dengan advokat Muhammad, begitupun dengan Harry Pras. Ya. Kita nggak pernah kenal mereka kok sebelumnya. Ini masalah tentang keumatan. Gara-gara perilaku mereka, banyak umat yang tersesat. Dan banyak orang menilai Islam buruk. Ya, malu-maluin. Malu-maluin. Orang Islam kafir, orang non-muslim, lihat kelakuan Mama Gufron, lihat oknum-oknum Habib yang suka ngibul, cabul, dusta. Ini kok Islam gini sih? Iya, nggak jadi mereka mau masuk Islam. Ya, kayak mana kita? Nah, tapi kan sebetulnya kita ini sayang mereka. Iya. Ya itu poin paling penting. Sayang mereka, sesama muslim kok. Kita pengen, yuk kita masuk surga bareng-bareng. Saya pun belum tentu lebih baik daripada mereka dalam hal yang lain, gitu loh. Tapi di sini kita mau ngajak ini loh jalan yang benar. Tapi jalan yang benar itu bukan versi kita, versi Al-Quran dan hadis gitu loh. Iya. Nah, namun ketika kita ajak ke sini, mereka nggak mau. Karena apa? Karena kehidupan dunia, penyakit wahan dan lain-lain, itu mereka nggak mau merusak. Nanti gimana kalau saya nggak ngibul ke umat, saya nggak melakukan praktek kesyirikan, saya makan dari mana? Rata-rata kan kayak gitu. Nah, dengan kesombongan mereka, sepertinya karena mereka juga manusia biasa, ketika ada jamaah yang sembah-sembah mereka, sujud-sujud mereka, cium tangan bolak-balik, membungkuk dan lain-lain, air minumnya diminum lagi, bla bla bla. Kesombongan mereka sebagai manusia biasa itu membesar. Ya, jelas. Wah, gua nih. Ludahnya. Ini gua nih. Jadi ketika kita memberikan nasihat ke mereka, karena sombongnya gede, ya Egonya ngapain kuat. lo? Oh iya. Nah itulah. Nggak mau mereka dinasehati. Ya makanya kalau nggak mau dinasehati, ya diberi sanksi, penjarain. Tapi saya jadi teringat kepada satu orang yang dimana dia sudah terbukti melakukan tindakan pidana, kejahatan, membunuh, nipu dan lain sebagainya.
Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Oke. Dia sudah dipenjara bahkan kalau tidak salah lebih 10 tahun. Ketika dia keluar dari penjara, apa yang terjadi? Masih banyak orang percaya, bahkan diangkat sebagai wali. Diundang ke acara maulid katanya. Pimpin jemaah. Itu bagaimana menurut antum? Apakah perjuangan untuk memenjarakan dia gugur? Makanya penyakit gulu, penyakit kesyirikan, dan sejenisnya, ini bukan masuk ke ranah bawah saja. Ke tingkat pemerintahan, birokrasi hukum, ada oknum-oknum orang-orang manusia sejenis itu masuk gitu ya. Bahkan terakhir beberapa tahun ini, siapa yang suka ceramah Idul Fitri salah satunya di Istana Negara? Kalau nggak kalangan Gus sesat, ya Habib sesat. Bolehlah kita buka filenya tuh. Iya. Dan kenapa tadi yang disampaikan itu kok belum beres masa tahanannya sudah bebas? Bebas. Karena mungkin ada remisi, ada praktek permainan di lapas, dan lain-lain. Itu menjadi rahasia umum buat kita orang hukum tahu gitu. Apalagi kalau kepala lapasnya disediakan duit. Nah, masih banyak praktek yang seperti itu. Nah, masalahnya tadi, udah keluar, mantan napi, bukannya bertaubat, malah makin menjadi-jadi, pengikutnya makin banyak, ya makin bodoh kuadat pada akhirnya. Dan kita juga jadi bingung berkata-kata, ini gimana ya? Apa perlu kita laporkan balik? Harusnya kan orang yang sudah keluar dari penjara, sudah terbukti nipu orang, apalagi bunuh orang, minimal kasih sanksi sosial. Tapi ini malah enggak. Sosialnya diangkat jadi ulama. Nah, itu pada akhirnya kekurangan negeri kita belum menganut hukum syariat secara 100%. Oh, hati-hati nanti dibilang HTI kita. Oh enggak, hukum syariat ini bukan hanya milik HTI. Kalau di Indonesia kan digiring ke sana kita kalau bahas masalah hukum syariat, mau diterapkan nanti. Saya nggak punya KTA HTI kebetulan. Mereka Dan kan yang ini penting kenapa saya bilang gitu? Pada faktanya itu baru hanya satu contoh. Ada ribuan kasus yang pada akhirnya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Ini kenapa? Setelah saya bedah, ya memang namanya hukum positif tidak sempurna. Yang paling sempurna itu hukum syariat. Makanya tadi, setuju. Kenapa orang seperti itu nipu lagi, banyak korban lagi? Sebetulnya ya karena hukum buatan manusia. Satu itu. Ya, coba deh ada sosok Umar bin Khattab. Selesai urusan. Tak penggal satu-satu tuh lehernya orang-orang yang kayak gitu tuh. Dan itu sebetulnya hukum yang terbaik gitu loh. Iya. Karena memberikan efek jerah yang kuat. Gini saya teringat. Indonesia ini, coba deh antum lihat. Dirusak oleh musuh-musuh Islam, oleh para Islamofobia itu bukan dengan perang. Seperti di Suriah, Palestina. Orang-orang kafir, orang-orang Islamofobia ataupun yang sejenisnya, mereka nggak akan berani memerangi kita dengan senjata, nggak akan. Karena kalau mereka nyerang kita, kita sebagai umat muslim, mulai dari tukang bakso, tukang batagor, pejabat, bisa jihad tuh merangi mereka, lawan. Karena akar semangat jihad kita sangat kuat. Melihat sejarah kita melawan Belanda, Jepang kan. Nah, caranya bagaimana supaya umat Islam di Indonesia ini berantakan, hancurkan dari dalam. Antum tahu Abu Janda laknatullah? Dia ngaku-ngaku muslim, padahal dia menghancurkan Islam dari dalam. Iya, kita lihat tuh video dia angguk-angguk tuh di ratapan tuh. Oh, konyol dia. Bukan Abu Janda saja, Mama Gufron kenapa hadir? Nah, kenapa yang tadi mereka kan kalau kita lihat kolom KTP agamanya Islam. Tapi secara orang waras kita melihat mereka sudah merusak Islam dari dalam. Setuju. Nah, kita sebagai umat Islam kebanyakan, wah ini saudara muslim nih. Gak bisa kita bacok misalkan. Gak bisa kita pukul, gak bisa kita kasih peringatan. Ya, kita mungkin berdoa mudah-mudahan dapat hidayah. Padahal bisa jadi dia agent atau dan sejenisnya. Merusak Islam dari dalam. Mossad misalkan. Akhirnya kan. Karena masih muslim. Nah, padahal itu yang fatal. Makanya kan perang pemikiran, Ghazwul Fikr dan sejenisnya ini yang pada akhirnya merusak kita. Dan sosok seperti antum, Mas Heri Pras, dan teman-teman yang sudah mulai banyak bersuara di sosmed,
Nah ini harus dibanyakin, karena kita harus melawan pemikiran mereka gitu loh. Karena mereka juga semakin banyak. Iya, kami dari tim hukum Muslim bukan hanya sekedar melawan lewat kata-kata, kita proses hukum mereka. Bismillah gitu. Dan ini listnya banyak ya. Insya Allah. Dan ini sepertinya memang tidak akan pernah berakhir. Mau sebagaimanapun kita berjuang, memang anak cucu kita akan mendapatkan bagian ya. Kita selesai nih urusan, udah mati kita. Anak cucu kita akan menghadapi hal yang serupa, bahkan lebih parah. Makanya kita harus memperkuat di sini. Memperkuat apa? Ya akidah, ya syariat yang benar, manhaj yang benar. Bukan hanya ikut-ikutan karena rame, banyak, ketimpringan, joget-joget, dongeng pakai bahasa semut diikutin, dianggap menjeduk. Bukan yang seperti itu ya. Jadi ke depan insya Allah saya juga akan ikut bersinergi untuk hal ini. Karena juga sebagian dari keresahan. Ya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Apabila di video ini yang salah, keliru, menyinggung, itu murni dari kesalahan kami berdua. Apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.